Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh saya kasih zakat mal saya atau sedekah saya untuk ibu? Karena keadaan ibu susah, keadaan ibu lagi butuh berobat, butuh apa gitu. Apakah saya boleh kasih zakat atau sedekah? Begitu saya bertanya, ibu serius bertanya seperti ini? Dia menjawab malah, iya serius. Mohon maaf Bapak Ibu, saya jujur saja marah. Ini tidak pantas seorang anak punya kemampuan tapi ibunya susah. Jadi seolah-olah dia mencari solusi. Saya tidak mau bantu, tapi kalau boleh dari zakat, ya terpaksa mau bantu. Musibah yang dihadapi oleh umat, tambah kita sadari banyak salah kita sama orang tua kita, terutama ibu. Bapak Ibu pernah dengar cerita seorang penjahat tapi miskin yang ditawarkan biaya besar demi membunuh ibunya? Pernah dengar cerita itu? Ada seorang penjahat tapi miskin, tapi ibunya wanita yang salihah, luar biasa berjuang untuk menghadapi kejahatan anaknya. Di lingkungan kampung itu ada seorang kaya. Dia tidak kuat melihat ibu ini selalu berupaya untuk mengalihkan anaknya, mendidik anaknya, merubah anaknya dari kejahatan menjadi orang baik dan saleh. Dan sepertinya orang kaya, kalau ini anak berubah menjadi saleh, banyak merugi seorang kaya itu. Kaya ini dibutuhkan untuk hal-hal yang tidak baik. Ditawarkan orang kaya langsung kepada anak, saya minta satu, kalau kamu berani membunuh ibumu, saya akan kasih sekian. Tapi lebih tinggi lagi tawarannya, kalau kamu bisa membunuh ibumu dan membawa jantungnya kemari. Tambah dia sadari, tambah dia menghitung-hitungan, tambah dia memfikirkan akibat perbuatannya. Dan cerita ini menunjukkan begitu kasih sayangnya seorang ibu kepada anak, walaupun anaknya terlalu jahat sama ibu. Bapak Ibu, harus kita yakini tidak ada seorang yang ingin orang lain lebih baik dari dirinya, orang lain lebih sukses dari dirinya, orang lain lebih pintar dari dirinya, termasuk kakak adik. Termasuk kakak adik. Antara saudara sendiri, kakak adik, pasti ada sifat hasud, ada sifat dengki ketika melihat kakaknya lebih pintar atau adiknya lebih sukses dalam lulusan belajar, atau dia mendapatkan ranking tingginya pas dia lulus ujian. Itu antara kakak adik pun tetap ada saja. Tapi hanya yang tulus dan ikhlas, dan bahkan bukan hanya tulus dan ikhlas menerima keadaan, bahkan ingin sekali berkeinginan orang lain lebih baik daripada dirinya, adalah orang tua ingin anaknya lebih baik, lebih kaya, lebih baik, lebih sukses, lebih pintar, lebih berilmu. Tapi di samping itu tidak mengharapkan apa-apa dari anak. Kalau kita ingin orang lain sukses, tapi kalau sudah sukses jangan lupa saya ya. Kalau ini transaksi jadi, jangan ini hadiah buat saya.
Seikhlasnya tidak apa-apa. Tapi kalau orang tua tidak pernah minta. Bahkan kadang-kadang kita memberi ke orang tua ikhlas, dia sepertinya merasa tidak enak. Jangan-jangan gara-gara saya susahin anak, akhirnya dia mau kasih saya segini, atau mau kasih saya sesuatu. Dia tetap berpikir dan nyaman, karena dia khawatir jangan-jangan anaknya susahkan diri untuk demi orang tua. Subhanallah. Memang tidak ada seperti orang tua, apalagi ibu. Tidak ada. Anak itu tidak membagi fikir-fikiran, melihat kesempatan untuk membunuh ibunya ketika dia tidur. Malam hari datang dalam keadaan ibunya lagi tidur, dan dia mengambil pisaunya kemudian membunuh ibunya. Bukan sampai segini saja, bahkan dia mengambil jantungnya. Atas perbuatannya ini tanpa dia sadari, perbuatan ini yang sangat luar biasa. Lalu orang di dalam Al-Quran disebutkan wala taqul lahuma uffin. Apa itu kata uff? Kalau bahasa Indonesia, karena kata uff itu sebenarnya bukan sebuah kata di dalam bahasa Arab. Tidak ada kata uff dalam bahasa Arab. Tapi kenapa Allah gambarkan kata uff menjadi kata? Ini sebenarnya sebuah perasaan. Ketika ibu menyuruh kita, tolong ambilin gelas air. Padahal sudah ambil kan? Tapi habis ucapin, ambil air gelas, bukan dapat pahala tapi dosa besar. Karena sudah mengucapin ahnya dulu. Yang aku heran terhadap banyak orang yang statusnya bagus di BB atau di WhatsApp. Doain ibu, mudah-mudahan ibu, saya berjuang untuk berbakti baik sama ibu. Tapi setiap hari nyakitin. Dinyuruh aja untuk sesuatu yang biasa saja sehari-hari, keberatan. Ibu aja anaknya banyak, masa saya aja yang disuruh? Padahal di status BB-nya, aku cinta sama ibu, mudah-mudahan ibu selamat, bahagia, mudah-mudahan saya bisa menjadi anak yang berbakti. Itu namanya hanya tulisan, tapi perbuatannya beda. Di tulisannya dihisab, yang lebih parah perbuatannya diazab. Ini persoalan. Anak itu habis membunuh ibunya dan membawa jantungnya, dia lari. Takut ada yang lingkungan bisa melihat beliau atau melihat dia keluar. Dia kubur dan jalan lari untuk menuju ke orang-orang kaya, memberikan jantung ibunya supaya mendapatkan harta. Pas dia berjalanan lari menuju keluar kampungnya, dia jatuh dalam perjalanan. Kemudian baru dia sadar dan bangun. Begitu dia jatuh dan jantung ibunya pun jatuh kan, dia mengangkat jantung ibunya. Ternyata dia mendengar bisikan suara dari jantung ibu. Berkata ibunya, "Nak, kamu jatuh ya? Kamu dah apa-apa kan?" Subhanallah. Bisa jasad ibu terluka, tapi hatinya masih bisa rasa. Di bermacam-macam. Apalagi zaman ini, menurut saya zaman ini terlalu zaman yang paling jahat manusia terhadap orang tua. Saya sedih ketika bangun pagi melihat berita di TV. Di salah satu kampung, seorang anak mukul orang tua.
Tambah lagi parah berita seorang anak membunuh orang tua. Ternyata bukan satu kali, bahkan sudah banyak terjadi. Di antara berita beberapa waktu lalu di salah satu TV juga berita seorang anak yang lagi tuntut ibunya di mahkamah. Tapi subhanallah, ibunya dituntut berapa miliar? Tidak tahu 2 miliar atau apa sekian, 5 miliar. Tapi kelihatan keadaan ibunya punya apa-apa. Orang miskin. Kira-kira sejahat apa lagi berbuat manusia terhadap orang tuanya? Padahal dibanding berbuat baik, jamaah sekalian, kalau ada orang tidak tahajud sama sekali, tidak berpuasa sunnah sama sekali, tidak berbuat baik sama sekali, hanya syukur-syukur kalau dia menjalankan kewajiban seperti salat 5 waktu, lebihnya tidak ada lagi. Tapi beliau sama orang tuanya, subhanallah, sampai ketika dia makan bersama orang tua, dia tidak berani suapan makanan itu duluan. Dia takut mata ibunya melihat makanan yang enak, malah dia ambil makanan duluan. Seperti Imam Syafi'i, dia tidak berani makan sama ibunya. Ditanya, wahai Imam, kenapa tidak makan sama ibumu sendiri? Pasti ibumu senang kalau ikut makan bareng sama-sama. Dia bilang apa? Saya takut ketika saya mengambil suapan untuk makan, tapi ibu saya keinginan dengan buah yang saya megang atau suapan yang saya ambil, saya takut habis saya makan malah jadi durhaka. Jadi lebih baik saya duduk temanin ibu pas dia lagi makan, tapi saya tidak berani ikut makan. Sejauh mana coba bayangin? Perasaan pun ibunya dia menjaga. Jadi ketika orang-orang tidak berbuat baik, tapi dia tulus dan luar biasa sama orang tuanya, jauh lebih baik pahalanya daripada orang sepanjang malam salat malam. Bahkan ada seorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mohon izin untuk ikut berjihad samamu. Ini pertama jihad, dan kita tahu keutamaan jihad fi sabilillah. Kalau jihad berarti bisa kita mati. Bisa kita mati, berarti sudah kita berkenal dan bersedia nurbankan jiwa kita sendiri, tinggalin keluarganya, belum terjamin balik. Harta yang kita bawa bisa habis. Berarti kita berjihad tapi tidak ada kemungkinan untuk balik. Apalagi berjihad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan jihad sama siapa, sama Rasulullah. Datang seorang pemuda, ya Rasulullah, aku mohon izin, saya ingin ikut berjihad samamu. Rasulullah SAW menjawab apa? Rasul bisa melihat semangatnya orang itu, dan Rasulullah SAW butuh pasukan untuk berperang, untuk jihad melawan musuh. Apalagi ini masih muda, masih kuat, dibutuhkan dalam tentara Rasulullah SAW. Tapi begitu Rasulullah melihat, dan Rasulullah SAW bertanya, apa ada orang tuamu? Pemuda itu menjawab, ada ibu. Cuman ada ibu, ayah saya sudah meninggal, ada ibu. Kata Rasulullah SAW, ya udah, untuk ibumu berjihadlah. Karena berbuat baik sama ibumu lebih baik amalannya daripada orang sepanjang siang, sepanjang hari berpuasa, sepanjang malam berqiyamul lail dan berjihad fi sabilillah. 3 amalan disebut Rasulullah. Sepanjang malam qiyamul lail, sepanjang hari berpuasa, bahkan ada lagi berjihad fi sabilillah, masih lebih baik. Pahala orang berbakti baik dinilaikan di sisi Allah seperti orang pahala sepanjang malam
salat malam. Sepanjang hari dia berpuasa, setiap hari, bayangi, seumur hidupnya dia berpuasa. Seumur hidupnya malamnya dari Isya sampai subuh malam, salat malam, tidak ada tidur. Kalau kita sebutkan sepanjang malam salat malam berarti tidak ada tidurnya. Masih berbuat baik sama ibu jauh lebih baik pahalanya daripada amalan itu. Bahkan kewajiban sesudah perintah Allah Subhanahu wa taala mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Perintah yang kedua apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik. Jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang kedua, bil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua. Sampai orang tua yang jahat wajib kita berbuat baik. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Kalau mereka mengajak, kalau mereka orang tua kafir, ini dibahas soal kafir, bukan muslim. Kalau mereka kafir, tidak beriman kepadaku dan mengajakmu untuk tidak beriman kepadaku, jangan taati mereka. Tapi tetap berjadilah teman baik untuk mereka, supaya mereka tidak tergantung kepada siapa-siapa selain semana anaknya. Wasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Berbuat baik, temanilah mereka seumur hidup mereka masih. Ini untuk orang yang orang tuanya kafir. Apalagi kalau orang tuanya Islam. Apalagi kalau orang tuanya memang sudah tua, sudah usia, sangat membutuhkan kita berada di dekat dia, melayani dia, menjaga. Apalagi kalau sudah orang tua, kalau sudah usia lanjut, jadi seperti anak-anak. Apakah kita sanggup bersabar? Atau pas kita layani, kita selalu marah, emosi? Bisa kadang-kadang dia di tempat tidurnya buang hajat, poti datang marah-marah. Kamu tak ngerti kayak anak-anak kecil. Ini bahasa-bahasa kita di saat kita ucapin, tak kita fikirkan, tak kita sadari. Tapi di atas langit Allah sudah murka. Bahkan bisa sebab orang-orang walaupun dia salihah, puasa, qiyamul lail, bersedekah, beramal, bermacam-macam amal salih, tapi dia sama orang tuanya kurang ajar, sama orang tuanya dah baik, hanus amal salih, dah ada gunanya, sia-sia amalannya. Kalau seorang manusia biasa, kalau kita zalimi, kita caci maki, kita fitnah, kita gibah, datang hari kiamat Allah mengambil kebaikan kita menjadi balasan. Karena di hari kiamat tidak ada istilah caci maki lagi. Silahkan kamu caci maki aja biar sama-sama balas. Tidak ada di hari kiamat itu. Diambil apa? Tidak ada istilah nanti minta maaf hari kiamat. Kalau masih di dunia masih kesempatan sama-sama minta maaf. Tapi kalau di hari kiamat tidak bisa. Apa yang menggantikan minta maaf itu? Kebaikan kita. Oh, enak-enak aja saya sepanjang malam salat malam, sampai capek, sampai bengkak kaki saya, berpuasa sampai haus-haus sekali, bertahan diri. Enak-enak aja orang lain mengambil kebaikan saya. Ya jangan, kalau tidak mau orang lain mengambil kebaikannya, ini terjaga. Ini jaga. Jangan sembarangan ngomongin orang, caci maki orang. Bisa satu kata masuk neraka 70 tahun. Apalagi kalau 1000 kata. Saya pernah naik sama teman, naik motor.
Dia yang bawa motor, saya di belakang. Pas kita lagi jalan, di depan kita ada orang lewat, sepertinya bawa istrinya. Dia yang bawa motor, istrinya di belakang. Tapi subhanallah, saking gemuknya orang itu, suaminya depan dah kelihatan. Teman saya berbicara. Sekarang kalau saya sebutkan seperti ini, tidak bermaksud siapa. Dan ibu-ibu bapak tak kenal orangnya. Itu tidak termasuk ghibah. Tapi teman saya begitu melihat ibu itu lewat, astagfirullahaladzim, apaan ini? Kok gemuk banget? Bentar lagi motornya. Saya bilang, kamu beristighfar. Kamu telah berkata satu perkataan bisa membawa kamu masuk neraka 70 tahun. Dia kaget, saya tidak niat caci maki. Itu namanya apa? Memang kalau orang berbuat jahat harus niat. Nawaitu ya Allah lillahi ta'ala berbuat jahat. Semua orang-orang berbuat jahat tak ada istilah nawaitu. Kalau kita salah, selalu kita beralasan, saya tidak ada niat begitu, saya tidak ada niat begitu. Kita sudah caci maki orang, saya tidak niat menggibah orang itu, saya tidak niat memfitnah orang itu. Padahal kita sudah sebutkan. Atau ada orang suka mencaci maki orang panjang lebar. Habis selesai, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia fikir dengan istighfar akan terhapus semua perkataannya. Justru lebih dosa lagi. Karena itu namanya istighfar bermain-main. Maksud seolah menolak Allah subhanahu wa ta'ala. Oh dah caci maki, ya Allah sudah saya istighfar, mau apain lagi? Astagfirullahaladzim. Ini kalau sama orang biasa saja, mereka berani tuntut kita di hadapan Allah dan diambil kebaikan kita. Apalagi ibu kita. Mau enggak bapak ibu nanti di hari kiamat malah yang di hadapan Allah di mahkamah agung Allah yang jadi hakim ni Allah yang maha adil Allah. Ternyata kita punya kasus. Apa kasus kita? Ya Allah, ada orang menuntut laporin kamu ini. Apa laporannya? Dari siapa? Dari ibumu. Bagaimana perasaan kita kalau kita di hadapan Allah tapi ternyata kasus kita adalah melawan ibu? Allahu Akbar. Katanya di Indonesia hari ibu, bahkan seluruh dunia hari ibu. Terus apa yang berbuat bapak ibu untuk ibu hari ini? Hari kemarin jalan-jalan kita singkatkan sepanjang tahun beralasan sibuk, pas baru kita ingat ibu kita pas hari ibu. Menurut saya setiap saat dan setiap hari memang punya ibu kita. Ibu kita kalau dia membuka tas kita, mengambil apapun isinya, harta dan kita sendiri milik orang tua kita. Walaupun mereka tidak minta izin. Beda sama kita. Kalau kita mengambil dari orang tua harus minta izin duluan. Ada orang kemarin bertanya, habis saya membawa ceramah berbakti baik sama orang tua, sepertinya dari pertanyaannya saya mengambil pemahaman dan kesimpulan orang tuanya tidak baik sama dia. Dia bertanya, yang harus saya berbakti baik sama orang tua yang bagaimana? Saya menjawab, yang bagaimanapun tetap berbakti baik sama orang tua. Karena kita berbakti baik sama mereka itu bukan alasan mata mereka, tapi karena Allah subhanahu, kita harap ridha. Kalau ada orang berbuat baik sama orang tuanya, berkeinginan ambil hati orang tua supaya disayangi orang tua, dicintai orang tua,
Tapi begitu sikap orang tuanya berbeda, dia sendiri mulai berubah kebaikannya, berarti itu selama ini tanda orang itu tidak ikhlas. Bukan tidak ikhlas sama orang tua, tapi tidak ikhlas sama Allah. Ketika dia melihat ibunya senang, dia senyum. Ketika melihat ibunya susah juga pun senyum. Ketika melihat ibunya cinta dan memberikan perhatian sepenuhnya, dia senang. Ketika melihat ibunya menzalimi, ibunya berbuat jahat sama dia, tetap dia bersikap senang. Tidak pernah tersinggung, tidak pernah marah. Perasaan bapa ibu, perasaan kita sama orang lain bisa dimaafkan. Tapi perasaan kita sama orang tuanya tidak bisa. Hati-hati, perasaan pun terhitung sebagai dosa. Bukan kata lagi, perasaannya. Bagaimana sikap kita saat ibu kita meminta sesuatu? Bagaimana sikap kita saat kita duduk sama ibu? Subhanallah, ketika kita telefon-telefonan sama teman-teman kita, atau ada SMS-an atau BB atau WhatsApp sama grup kita, tidak bosan. Berjam-jam megang HP tidak bosan. Bas ibu sebentar telefon, ya, nanti saya telefon bu ya, saya lagi sibuk bu. Itu sudah menjadi kebiasaan masalahnya. Dan banyak yang sudah terlihat berbuat kebiasaan seperti ini sama ibu. Fantas susahnya salat, fantas susah bangun salat malam untuk tahajud di tengah malam, fantas untuk berbuat baik. Kenapa saya mulai ada sedikit sifat malas, tidak seperti dulu? Kenapa saya mulai agak merasa takut, tidak istiqamah? Kenapa dulu saya suka baca Quran, sekarang mulai berkurang? Banyak hal saya melihat sama Allah saya berkurang karena kita berkurang sama ibu. Jangan berubah sikap sama ibu, Allah tidak akan berubah semangatnya untuk ibadah. Anda rubah sifatmu sama ibu, akan Allah rubah keadaanmu. Terserah kita yang milih. Jangan rubah supaya Allah tidak rubah. Kalau kita lagi bahagia, jangan rubah. Kalau kita mulai rubah, berarti Allah yang akan rubah. Kalau kita mendapatkan sesuatu kebaikan, kita menerima dalam senang hati, menjadi hamba yang bersyukur. Kita menghadapi ujian dalam sabar, dan kita sikap baik bersama hablum minallah maupun hablum minan nas. Ridha orang tua dengan ridha Allah. Beberapa waktu lalu, waktu saya di Madinah, guru saya, orang tuanya meninggal. Dan setahu saya, guru saya subhanallah orangnya sabar luar biasa. Tapi ketika meninggal orang tuanya, saya tidak pernah melihat beliau sedih dan menangis atas kehilangan orang tuanya. Saya menyampaikan, ini kan sebuah ujian, dan guru selalu mengajarkan kita punya kesabaran tinggi, dan semakin berat ujiannya, kehilangan orang yang tersayang, harus sabar kita jauh lebih tinggi lagi menghadapinya. Jawab beliau apa? Anakku, jangan anda merasa meninggalnya orang tua saya membuat saya sedih. Tapi yang membuat saya sedih dan nangis atas meninggal orang tuanya, karena pintu surga melalui mereka tertutup. Berarti kesempatan saya menuju surga melalui mereka ini ialah tertutup. Saya tidak punya kesempatan lagi melalui mereka. Berarti bayangkan jamaah yang masih punya orang tuanya, anda masih bisa menjadi penghuni surga. Walaupun anda masih di dunia, anda bisa terjamin menjadi penghuni surga. Kalau Rasulullah SAW menjelaskan posisi surga itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Jadi tidak salah kalau kita setiap hari bukan hanya cium tangannya, kalau bisa cium kakinya. Dan kita terasa harum karena ada haruman surga di bawah kakinya.
Apalagi pertolongan yang kita berikan kepada ibu ketika dia butuh tanpa kita minta. Dan orang yang ikhlas sama orang tua, bukan dia berbuat baik sesuai keinginannya. Misal, saya kasih gambaran. Ada sekarang banyak orang salah faham terhadap berbakti baik. Apa itu berbakti baik? Nah, matiin dong TV-nya, sudah malam. Sering kita dengar itu ya. Sudah malam. Tapi kebetulan kita bosan sama TV, udah dari tadi kita nonton. Ya bu, dimatiin kan? Itu namanya apa? Hah? Berbakti baik? Bukan. Biasa. Hal biasa. Bukan berbakti baik. Apa yang namanya berbakti baik? Nah, kita lagi asik banget nonton. Datang ibu, nah matiin dong. Kita matiin turutin, tapi hati kita, aduh, padahal acaranya bagus. Itu namanya durhaka. Berarti yang namanya berbakti baik yang kita berikan, jangan anda merasa sudah berbuat baik. Memang anda berbuat baik karena ternyata kebetulan sesuai keinginan kita sendiri. Pas kita lagi matiin TV, ibu memerintahkan matiin TV, kita turutin, itu bukan namanya berbakti. Tapi yang namanya berbakti ketika ibu mau nyuruh kita sesuatu dan kita sebenarnya belum bersedia, belum tulus, belum ikhlas, tapi demi ibu kita tinggalkan, tapi hati kita senang, hati kita nikmat demi kesenangan ibu. Itu namanya berbakti baik. Kalau orang-orang, bayangkan, kira-kira siapa yang mampu balas kebaikan ibu? Tidak ada. Dan tidak bakal bisa. Saya sekarang tawarkan satu. Ada yang berkenan maju ke depan, kemudian saya minta izin sama Masjid Al-Latif untuk berikan pisau atau silat. Saya mau kupas kulit yang berkenan maju ke depan dengan ikhlas. Mau enggak? Udah begini aja tawarannya. Sudah lihat kiswah ini? Sudah ya? Siapa yang berani maju ke depan, dikupas kulitnya demi ambil kiswah bawa pulang? Mau enggak? Bayarannya apa dah mau? Sakit. Belum dikupas kulitnya dia udah merasa sakit, ngeri ya. Tapi bayangkan bu, walaupun anda bersedia, walaupun anda berkenan, ikhlaskan kulitnya semua, dikupas dalam keadaan sadar, kemudian dikumpulkan, ini kulit sendiri, dikumpulkan, dibawa ke tukang jahit untuk dijahitkan menjadi sandal untuk ibu. Belum bisa membalas kebaikannya. Paham gak contoh itu? Bisa terbayang sejauh mana kita tak akan mampu balas? Terus apa upaya kita berbakti baik? Memang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Subhanallah, kalau kita perhatiin perintah agama, tak ada yang berat. Tapi kenapa banyak merasa keberatan berbakti baik sama orang tua? Apalagi kalau orang tua usia, apalagi orang tuanya
Mohon maaf, kadang-kadang ada orang tua yang cerewet banget. Bahkan kalau kita berbuat baik tetap tak pernah puas. Atau setiap kita masuk keluar, perkataannya barangkali menyakitkan. Dan saya kenal banyak orang tua ni, anaknya masuk keluar, bapaknya ibunya caci maki. Jadi mereka tak punya kerjaan, duduk di rumah, anaknya masuk dicaci, keluar caci. Itu kerjaan mereka. Tapi subhanallah, anak itu luar biasa. Luar biasa berjuangannya untuk mereka. Saya bertanya, kok kamu sabar terhadap mereka ini? Dia bilang, kalau saya tidak sabar sama orang tua ini, mau sabar sama siapa lagi? Yang membuat kita berkenan dan bisa terasa amalan yang cukup berat menjadi ringan karena tinggi iman kita dan kepercayaan kita kepada Allah. Karena kita harap ridha Allah, bukan hanya ridha orang tua. Kalau Allah ridha terhadap perbuatan kita, pasti akan semua dimudahkan, termasuk berbakti baik. Ada orang bertanya sama Rasulullah SAW untuk berbuat baik sama orang tuanya. Dan alhamdulillah, Islam memberikan kemudahan bisa kita berbakti baik ketika kita orang tua masih hidup maupun sudah meninggal. Artinya bagi orang-orang yang merasa sudah terlewat atau sudah telat, orang tuanya sudah meninggal, sudah mendahului, dan saya baru banyak yang saya terima pesan dari jamaah, mohon maaf Syekh, kami baru belajar. Ketika orang tua kami masih di masa bodoh, masa jahiliyah. Kita masih istilahnya gaul sama teman, kita tak peduli sama yang lain, termasuk orang tua kita. Tapi orang tua kita sudah meninggal, baru kita sadar, baru kita mulai taubat, baru kita sudah mulai alhamdulillah mau menjadi orang-orang baik. Tapi sayang sekali orang tuanya sudah tak ada lagi. Bagaimana solusinya supaya perbuatan kesalahan kita yang selama ini bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala, bisa dimaafkan? Apa yang harus kita bisa berbuat ketika mereka sudah meninggal duluan? Alhamdulillah, salah satu, dan ini hanya di dalam agama Islam, yang bisa membuat kebaikan sama orang tuanya walaupun mereka sudah meninggal dunia, dengan dua amalan. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang datang, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, apakah saya boleh bersedekah atas nama ibu? Kata Rasulullah, bersedekahlah atas nama ibumu. Dan sebaik-baik sedekah adalah membagi air minum bersih. Karena disebut di hadis, ketika sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah saya boleh bersedekah atas nama ibuku? Kata Rasulullah, boleh. Dan yang lagi, sedekah yang terbaik ya Rasulullah untuk ibu apa? Rasulullah SAW menjawab, saqyul ma, memberi air. Khususnya misal kalau ada di daerah yang susah air, kita bisa buat sumur air dengan air bersih. Tapi sumur air ini berguna bagi satu kampung. Berapa ribu orang ada di kampung itu, atau berapa ratus warga. Itu termasuk sedekah yang terbaik. Mengapa sedekah yang terbaik? Karena semua makhluk bisa menggunakan air, bukan hanya manusia. Tumbuh-tumbuhan, binatang, burung-burung, semua makhluk bisa menggunakan air itu. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan air, dan air itu atas segala sesuatu jadi hidup. Air itu banyak berguna, bukan hanya untuk kehidupan manusia, kehidupan sehari-hari. Cuci pakaian, untuk masakan, untuk makan sehari-hari, untuk minum sehari-hari. Banyak manfaat. Oleh sebab itu kata Allah, Rasulullah SAW mengkaitkan sebaik-baik sedekah untuk ibumu adalah air. Oleh karena itu ada satu tradisi kita di musim panas, termasuk di musim haji, musim umrah. Kalau bapa ibu pernah lihat ketika
di musim haji, apalagi musim panas, banyak orang yang suka bagi makanan. Bahkan ada yang suka bagi minum, khususnya air. Air itu di mana-mana, air sama jus itu di mana-mana. Itu rata-rata itu sudah menjadi tradisi kita. Bahkan saya masih ingat ketika kita masih sekolah SD, SMP, ketika kita siang hari pulang, kenapa kita telat pulang ke rumah, sampai sore baru pulang? Karena kita sama anak-anak kita punya tradisi di kota Madinah, sama-sama kumpul. Biasa kita dapat dari orang tuanya istilahnya uang saku ya, uang buat makan di sekolah, apa beli sandwich, beli apa jus. Kalau di sana biasanya sandwich, tidak ada nasi yang. Kalau pagi-pagi tidak ada nasi di sana. Kalau nasi nanti pulang sore ke rumah baru makan siang di sana. Ya, makan siang tapi sore hari. Biasanya kita sore di atas jam 3 baru makan siang. Jadi anak-anak kita apa yang mereka dapat kalau tidak dikasih apa bukan bok nasi tapi isinya roti. Isinya roti sama apa jus apa, atau ada yang kasih uang saku, dia tinggal beli di sekolah. Di sekolah sudah disediakan makanan roti macam-macam. Ada yang isi keju, ada yang isi telur, ada yang isi ada yang anak-anak kita lagi buat kumpulan. Saya masih ingat subhanallah waktu masih di SD. Kita kumpulan anak-anak dari uang saku itu 1 rial masing-masing. Kita rata dapat 3 rial. 1 rial bisa beli jus, 1 rial bisa beli roti, masih ada sisa 1 rial. Kita kumpul sama anak, ini masih SD. Kita kumpul sama anak-anak, ketika pulang dari sekolah kita beli air. Air dingin, apalagi di musim panas terasa banget. Kita beli air, pas kita pulang sampai pulang ke rumah, kita bagi tukang sapu yang terjadi. Masih ingat tradisi itu, masih kita anak-anak di SD. Dan subhanallah masih bisikan kita sebagai anak-anak, saling ingatkan jangan lupa nawaitu ketika kita bagi ke tukang sapu itu, nawaitu untuk ibu kita. Ini hal seharusnya tertanam dalam jiwa anak-anak kita. Kita tidak terjamin hidup sampai kapan. Supaya besok seandainya kita dipanggil oleh Allah duluan, masih anak kita berkenan meluruskan sedekah. Jangan kita ketika punya kesempatan untuk bersedekah, tapi ada anak kita di samping kita, kasih dia juga kesempatan. Walaupun dibagi dari uang ibu sendiri, kasih. Ayo kamu nak, juga ikut. Oh itu ni terserah nak, nanti seikhlasnya. Mau buat ibu boleh, mau buat bapa boleh. Tanamkan kebaikan seperti itu supaya mereka mulai dari kecil sudah terbiasa menjadi cinta. Saya perhati misal tukang sapu di jalan, apalagi kalau tukang sapu itu ibu-ibu. Ya Allah, saya sedih banget. Seorang ibu berjuang untuk demi mencari makan dan rezeki buat anaknya. Ketika saya berhenti bertemu sama seorang ibu tukang sapu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar bu? Dari jam berapa? Ini saya waktu ketemu kira-kira jam 2 siang. Ibu dari jam berapa di sini? Dari jam 6 subuh. Jam 6 subuh sampai jam 2 siang sapu di jalan. Ini demi siapa? Bukan buat dirinya, buat anaknya. Ya Allah, bagaimana perjuangan seorang ibu untuk anak. Luar biasa. Bahkan ketika saya di Lampu Merah, saya melihat ada anak-anak sama seorang ibu cukup tua. Biasa minta-minta. Tapi posisi saya agak jauh dari posisi garis lampu merah. Tapi saya perhatiin mereka. Pas saya jalan sedikit macet, ada yang sudah lewat. Pas posisi saya sudah di depan, malah lampu merah lagi. Terpaksa saya stop. Ketika saya berhenti, ada satu peristiwa yang menarik perhatian saya. Ibu sama anaknya tadi yang keliling dari mobil ke mobil mencari, meminta-minta. Ketika mereka duduk di samping lampu merah, saya perhatiin banget.
seorang ibu buka satu box nasi atau satu bungkus, sebenarnya bukan box ya, kalau box besar, satu bungkus, barangkali nasi kucing atau apa ya. Tahu enggak nasi kucing? Ya. Saya tahu karena dekat rumah saya. Saya fikir orang beli buat kasih kucing, ternyata enggak, memang namanya nasi kucing karena murah ya, kecil banget. Saya melihat bungkusnya sangat kecil, anaknya 3 ada anak, semua kecil-kecil. Kemudian dia buka dan dia suapin anaknya satu-satu. Tapi sepanjang saya duduk, sambil saya dah perhatiin akhirnya lampu hijau, saya dah perhatiin, saya tertarik sekali. Pas dia suapin anaknya satu-satu, saya perhatiin salah satu anak yang barangkali sudah kenyang, dia membawa suapan untuk kasih ibunya, tapi ibunya tidak mau terima. Dia dorong terus, masukin ke mulut anaknya sendiri. Sambil makanan, tak ada orang mau jadi lapar demi orang lain selain ibu, supaya anaknya jangan lapar. Tak ada yang bisa melihat anaknya sakit tapi mau tidur selain ibu tak bisa tidur. Mohon maaf ya, kita bapak-bapak beda sifat kita sama ibu-ibu, beda. Dan tidak bisa membawa sifat kasih sayang. Coba jemaah sekalian, berapapun tergambar kasih sayangnya seorang ibu untuk anak, Allah jauh lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Mengapa Rasulullah SAW ketika waktu di Madinah seorang ibu kehilangan anaknya, dan anak ibu itu mencari anaknya di antara anak-anak yang kehilangan anak, di antara sahabat banyak. Akhirnya ibu itu bertemu dengan anaknya dan dia mengangkat anaknya, dia gendong anaknya, dia meluk anaknya sambil nangis. Rasulullah SAW pun menangis melihat peristiwa ini, keadaan ini. Rasulullah SAW memperlihatkan sahabat, wahai sahabatku, sudah lihat ini. Sahabat pun mulai menangis. Bagaimana wahai sahabatku ketika seorang ibu ini yang begitu luar biasa sayang dan cinta sama anaknya, begitu dia bertemu anaknya, apakah kalau ditawarkan melimparkan anaknya di dalam api, apakah ibu itu akan berkenan? Tidak akan berkenan. Kata Rasulullah SAW, Allah jauh lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Rasulullah SAW punya pesan di sini sebenarnya bukan karena tujuannya hanya membahas kasih sayangnya Allah, tapi bayangkan sejauh mana pun kasih sayangnya seorang ibu. Sambil Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ibu, kasih sayangnya ibu, karena tidak ada batas sebenarnya kasih sayangnya ibu. Bahkan tidak bisa terbayang rela ikhlasnya seorang ibu, tapi begitu luar biasa rahmat kasih sayangnya ibu kepada anaknya. Kata Rasulullah SAW, biarpun kasih sayangnya ibu yang begitu luar biasa dahsyat, bahkan tidak ada batasnya, apalagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sengaja Rasulullah SAW suka sebutkan dalam hadis itu kasih sayangnya ibu kepada anak, karena tidak mungkin orang-orang yang punya tanda kasih sayang seperti ibu kepada anak ingin anaknya celaka atau sesuatu yang tidak baik. Berarti ada arti di sini dari Rasulullah SAW, tapi banyak orang yang tidak mengerti dan mendalami. Kalau ibu saja yang begitu luar biasa kasih sayang kepada anak, berarti ibu tidak akan berkeinginan anaknya celaka. Apalagi Allah yang jauh lebih dahsyat kasih sayang kepada hamba. Allah Subhanahu juga tidak berkenan seorang hamba celaka. Celaka di dunia maupun celaka di akhirat. Sampai kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, orang-orang yang suka bertaubat dan istighfar, Allah tidak akan menurunkan azabnya atau menyiksa mereka. Muridnya bertanya, wahai imam, bagaimana berani berkata orang beristighfar tidak akan diazab? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, salah satu yang menjamin seorang selamat dari siksa adalah istighfar. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan hambanya beristighfar
tapi Allah mau menazabkan hamba itu. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, tidak ada habisnya kita berbicara kemuliaan seorang ibu. Tapi ingat, satu kata yang baik menenangkan hati ibumu adalah akan menjadi sebab turunnya rahmat dan terbuka pintu surga. Setiap senyuman, tolong ingat kataan ini, setiap senyuman di wajah orang tua, terutama ibu, karena kebaikan kita terhadap mereka, akan mengundang rahmat, mengampuni dosa, menaikkan derajat, dan membuka pintu surga. Dan setiap titisan air mata dari mata orang tua, terutama ibu, karena kejahatan kita terhadap mereka, akan mengundang azab dan membuka pintu neraka. Jadi jangan Anda bermain-main dengan air mata orang tua, termasuk ibu. Jangan sampai dia menangis gara-gara kita, tapi jadikan dia senyum karena kita. Jadikan orang tuanya bangga karena kita. Kata ulama, kalau ada seorang ingin tahu akhlaknya si fulan, atau akhlak si A, atau akhlak si B, tanya dua. Contoh, kalau Bapak Ibu mau tahu akhlak saya, karena orang istilahnya kalau di depan beda sama di belakang. Tapi kalau ingin lebih tahu akhlak seorang, katanya tanya dua. Tanya ibunya dan tanya istrinya. Dua ini. Kalau ini dua, ibu sama istri berkata, berarti mantap. Kalau mereka ini berdua berdiam, berarti la haula wala quwata. Persis sebagaimana orang bertanya Siti Aisyah. Tak ada yang bertanya tentang akhlak Rasulullah kepada Abu Bakar. Tak ada yang bertanya kepada Umar. Karena mereka secara nyata sudah semua melihat kebaikan Rasul. Bagaimana Rasul sama anak yatim, bagaimana Rasul sama ini, bagaimana. Bahkan sampai sahabat, begitu banyaknya sahabat, tapi kalau ditanya sama masing-masing, kira-kira yang paling dicintai oleh Rasul siapa? Semua jawab saya. Oh. Kalau orang datang Abu Bakar, kira-kira wahai Abu Bakar, yang paling disayangi oleh Rasul siapa? Pasti Abu Bakar jawab, saya yang paling disayangi. Bagi kayalah, hei Abu Hurairah, gimana? Yang paling disayangi Rasul siapa? Saya. Mengapa kok masing-masing bisa menjawab saya? Karena Rasulullah SAW bermulia akhlak sama semua. Hampir orang itu merasa Rasul paling sayang kepada dia. Tapi ada satu soalan yang di belakang kita tidak tahu. Ayo kita ke Siti Aisyah. Siti Aisyah tahulah lebih dalam lagi. Semua datang ke Siti Aisyah. Wahai Amirul Ummul Mukminin, wahai Siti Aisyah, gimana? Boleh kita bertanya? Boleh. Bagaimana akhlak Rasul? Yang dimaksud oleh pertanyaan itu akhlak Rasul dalam rumah, ketika makan, ketika tidur, ketika dibangunin. Kadang-kadang dibangunin, apaan ini? Mau apa ini? Udah bangunin orang lagi istirahat, libur, tak bikin istirahat.
Apa mau apa? Tak ada masalah, tak ada mau kumur jalan sendiri. Astaghfirullahalazim. Belum bangun udah begini, bagaimana kalau dia bangun? Tapi coba ditanya, bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana Siti Aisyah akhlak Rasulullah? Karena urusan dalam rumah, kalau kita hubungan sama orang, itu kan terbatas. Ketemu sebentar, gimana? Masya Allah ini orang luar biasa. Begitu ketemu senyum, tapi tidak tahu bagaimana kalau kita lama sama dia. Apakah senyum terus atau berubah-ubah? Tapi kalau dalam rumah, suami istri, anak sama orang tua sama anak, hampir sepanjang hari, apalagi kalau hari selalu bersamaan. Apalagi lebih khusus lagi, anak sama orang tua, lebih khusus lagi suami istri. Lebih khusus lagi, lebih terlihat sifat jiwaannya orang ketika bersamaan. Oleh kerana itu katanya ulama, kalau mau tahu akhlaknya seorang selain orang tua sama istri, pergilah perjalanan musafir sama dia. Pergi jauh misal, berjalanan, akan tahu sikap akhlak, sifat. Ketika misal naik bis, naik pesawat, berjalanan jauh, ketika menghadapi kendala, rusak mobilnya di jalan, ketika nginap bersama-sama di hotel, bersama. Ini semua hal-hal kebiasaan berjalanan, berhiburan bersama teman-teman selama 7 hari, selama 10 hari, akan teliti melihat sifat hakikatnya orang itu. Karena selama ini kan terbatas. Oh, kalau sama Syekh Ali luar biasa, tapi belum tentu kalau lama sama saya. Oleh karena itu kalau mau tahu, saya persis tanya istri. Dan alhamdulillah istri saya tidak ada hari ini. Tanya. Begitu juga Rasulullah SAW. Ya Aisyah, gimana Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bermulia akhlak. Bahkan akhlaknya Rasul khuluq al-qurb. Ya Allah, sampai Siti Aisyah pintar menjawab. Sepertinya Siti Aisyah ingin menjelaskan berbagai macam sifat akhlak Rasul, tapi akan menghabiskan waktu. Dan orang yang datang sepertinya orang berjalanan, jadi dia mau sebentar tanya terus langsung balik. Tapi Siti Aisyah kalau mau jawab bagaimana sikap Rasulullah SAW, bagaimana ini, bagaimana ketika Rasulullah SAW suapin Siti Aisyah, bagaimana Rasulullah SAW bercanda sama Siti Aisyah di dalam rumah, bagaimana bermain kejar-kejaran dalam rumah. Pernah enggak kejar-kejaran sama suami di rumah? Tak pernah ya? Main sembunyi-sembunyian, jadi suami di bawah kasur, dicari sama istrinya, gantian nanti apa, macam-macam lah cara mainan. Alhamdulillah saya setiap hari ada satu mainan, tapi ini spesial ya, saya sama istri. Setiap hari ada saja mainan-mainan sama istri menghiburkan. Apalagi ketika saya sibuk di luar, bisa tinggalin 1 hari, 2 hari atau nginap saya di luar kota, dia tidak temani. Saya begitu datang pasti menghiburkan, membuat dia senang, kehilangan 2 hari, 3 hari. Jadi ketika Siti Aisyah ingin menggambarkan semua perilaku Rasulullah SAW dalam rumah, ternyata waktunya tidak cukup. Tapi dia memberikan jawaban yang singkat tapi tepat. Kana khuluquhul Quran. Jadi kalau anda ingin tahu akhlak Rasul, silahkan buka Al-Quran. Jujur, amanah, tulus, ikhlas, lembut. Dan Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan kelembutan, tapi dia sendiri kasar. Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan kita berkata baik, tapi dia berkata yang tidak baik. Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan kita berakhlak mulia, tapi Rasulullah SAW tidak berakhlak mulia. Justru Rasulullah SAW sebelum memerintahkan, dia sudah terbiasa berbuat kebaikan itu, apalagi sama keluarga. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda di hadis yang sahih, orang yang termulia akhlaknya di kaum laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya. Itu kata Rasulullah SAW. Termulia seorang laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya. Bahkan ketika Hajjatul Wada', termasuk 1 kali haji dan haji yang terakhir bagi Rasulullah SAW, salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada umat Islam,
wahai kaum laki-laki, bertakwalah kepada Allah terhadap kaum wanita. Termasuk kaum wanita adalah ibu kita, istri kita, anak kita, termasuk adik-adik kita yang perempuan. Jadi posisi wanita di Islam itu sangat, dan tidak ada agama pun yang sempurna memberikan perhatian sepenuhnya dengan kasih sayang dan kehormatan di posisi yang cukup tinggi. Hanya Islam memberikan kehormatan untuk kaum wanita. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang masih punya orang tua, dua-duanya atau salah satunya, tolong, biarpun anda posisinya jauh, anda lagi beda kota, beda daerah, mereka di kampung, anda lagi di Jakarta misalnya, anda bisa menenangkan hati mereka melalui telepon. Alhamdulillah sekarang tidak ada pun yang tidak punya HP. Tukang sapu pun punya HP. Dan tolong tuliskan satu kata ketika ada telepon masuk atau SMS, muncul nama-nama yang terindah. Jangan hanya tulis ibuku atau mamahku saja. Tolong cari kata-kata yang begitu anda melihat ketika ada message masuk atau miss call masuk, muncul nama yang membuat anda senyum walaupun anda lagi menghadapi masalah. Ini salah satu menjadi balasan. Ya Allah, mudah-mudahan bukan hanya saya panggil nama Ummi yang biasa, tapi saya ingin Ummi terpanggil dalam panggilan yang tertinggi di dunia maupun di akhirat. Beda sama orang yang menuliskan nama ibunya ketika ada miss call masuk, tertulis ibu cerewet. Data ini bukan lucu, Bu. Ini saya lihat dalam mata sendiri. Saya lagi di samping teman, ada orang naruh HP-nya, ada masuk miss call, tertulis ibu cerewet. Saya kaget. Saya berpikir mungkin dia bercanda sama siapalah, mungkin salah satu dari jamaah yang memang yang suka cerewet, tanya-tanya. Ternyata ibunya sendiri. Saya langsung marah. Saya berkata sama orang itu, kalau kamu tidak merubah sikapmu sama ibumu, jangan anda lagi kenal sama saya. Ana tidak mau salaman sama antum, ana tidak mau makan sama antum, saya tidak mau bertemu sama antum lagi, dan saya tidak senang berkenal sama antum. Saya langsung bicara. Tidak ada basa-basi kalau soal ibu. Saya tidak bisa basa-basi. Oleh karena itu jamaah sekalian, wallahi yang punya kesempatan masih ada orang tuanya, anda masih bisa menjadi penghuni surga. Silahkan nenangkan hati mereka. Wallahi ini kesempatan. Sampai ada seorang, biar ibu bapa tahu sejauh mana bisa kita terampuni segala dosa kita sebab ibu. Ada seorang datang ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia telah membunuh orang. Dia telah membunuh orang. Dan di hukum Islam, dosa membunuh orang tidak diterima taubatnya. Tidak diterima taubatnya. Sampai hari kiamat, dia minta maaf sama yang telah dibunuh ini. Kalau dia maafkan, Allah maafkan. Kalau tidak, masuk neraka. Sampai disebutkan dalam hadis ketika orang terbunuh, datang hari kiamat, orang bawa jasadnya, tapi tidak ada kepalanya, bahkan dia megang kepalanya sendiri. Bisa enggak terbayang? Tambah kepala, dia memegang kepala sendiri. Dan dia berkata, ya Allah, tanya orang itu kenapa bunuh saya. Saking begitu dosa besarnya membunuh orang. Bahkan di sisi Islam lebih baik atau lebih mudah bisa diterima kehancuran Ka'bah, hancur menjadi tanah, batu demi batu dihancurkan, masih dosanya kecil dibanding dosa membunuh orang muslim. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, ketika orang datang bertanya, dan di saat itu
sama Abdullah bin Abbas ada seorang tabi'in, Al-Imam Ata. Kata orang itu, wahai Abdullah bin Abbas, saya membunuh orang, apakah saya masih bisa bertaubat? Abdullah bin Abbas diam, tidak memberikan jawaban. Datang dari kanannya, datang dari kirinya, bertanya lagi, tetap Abdullah bin Abbas tidak menjawab. Tidak menjawab ya dan tidak menjawab tidak. Begitu orang itu yang bertanya merasa Abdullah bin Abbas tidak mau menjawab, dia berbalik mau pergi. Dipanggil lagi sama Abdullah bin Abbas. Dipanggil lagi. Dia bertanya, apakah ibumu masih ada? Beliau menjawab, ibu saya sudah meninggal. Sudah habis itu ditinggal, pergi. Ata, seorang tabi'in termasuk ulama besar, bahkan muridnya Abdullah bin Abbas, dia bertanya sama gurunya. Orang itu berkali-kali bertanya soal taubat habis membunuh orang, tapi guruku tidak menjawab. Habis itu dipanggil lagi, kok ditanya, ibumu ada? Dan dia menjawab, ibu saya meninggal. Wahai guruku, apa urusan ibu dalam hal ini? Kata Abdullah bin Abbas, setahu saya sebagai sahabat Rasul, setahu saya tidak ada amalan yang menjaminkan dapat ridha Allah dan terampuni segala dosa besar maupun kecil selain berbakti baik sama ibu. Berarti orang-orang yang sudah jelas bagi orang pembunuh yang tidak ada harapan taubat masih bisa masuk dalam ampunan Allah sebab siapa? Ibu. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon, yang masih punya orang tua terutama ibu, tolong menenangkan hati mereka. Lewat telefon, bawain kata-kata yang baik. Dan hal itu tolong dijaga, istiqamah. Ketika mau makan, ingatlah ibumu. Dan insyaAllah gampang tinggal kita telefon. Bahkan sekarang banyak telefon. Telefon murah meriah sambil puas. Daripada murah meriah sama bacarannya, jadikan murah meriah tapi sama ibu. Tidak bosan kalau ketika ngobrol, curhat sama ibu, dengar berita-berita baik. Dan ada satu hal, kalau anda punya masalah, jangan sebutkan sama ibu, karena ibu akan mengambil perasaan hatinya, bahkan dia tidak nyaman memfikirkan kita. Kalau ada berita yang baik, sampaikan. Kalau tidak ada, dah tak usah diceritakan hal lain. Tapi minta aja doanya tanpa anda mencerita. Kenapa? Harus kita ada khawatiran, jangan sampai nanti saya cerita malah ibu nanti kasihan kefikiran. Nanti jadi kita malah membebani ibu kita. Bagi ibu yang sudah meninggal dunia, masih kita punya kesempatan untuk bersedekah atas nama orang tua kita. Selain amalan yang bisa berbakti baik adalah doa. Jadi tolong Bapak Ibu, ketika anda bersujud, ketika anda lagi di mana, sujud, tahajud, doa, antara salat, antara azan iqamah, dimanapun anda mengangkat tangannya, jangan lupa. Termasuk ketika tawaf, Safa Marwah, ketika dimanapun berada, jangan lupa habis anda mendoakan untuk diri anda sendiri, jangan lupa mendoakan mereka supaya mereka dibahagiakan oleh Allah SWT, dimaafkan. Tak ada yang sempurna, termasuk orang tua kita, tak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kita mendoakan mereka semoga diampuni kekurangannya, dimaafkan kesalahannya.
Dan jangan anda merasa diri lebih pintar daripada orang tuanya, karena posisi orang tuanya masih lebih tinggi di sisi Allah daripada posisi kita. Walaupun orang tuanya bodoh agama, tapi kita sudah menjadi ustaz, ustazah atau menjadi orang yang sudah pandai memahami agama, masih orang tua lebih baik dan tinggi di sisi Allah daripada kita. Saya beberapa waktu lalu diundang ke Hong Kong. Ternyata yang mengundang saya ke sana, dan saya sudah ke sana dan isi ceramah di sana. Ternyata jemaah sekalian, yang undang bukan sebuah lembaga, bukan masjid atau university atau apa. Ternyata sekelompok wanita yang mereka di Hong Kong adalah tenaga kerja PKI. Tapi subhanallah, mereka luar biasa. Saya sangat kagumi terhadap perjuangan mereka. Dalam keadaan susah, tinggalkan negerinya, tinggalkan anaknya demi mencari nafkah dan rezeki. Banyak di antara mereka yang curhat sama saya apa yang dihadapi oleh mereka dari segi kehinaan, dicaci maki, bermacam-macam, tapi mereka bersedia bersabar demi anaknya. Yang membuat saya kagumi mereka adalah mereka luar biasa rela dan ikhlas. Saya pas di bandara dijemput, semuanya wanita. Dia ajak makan malam, semuanya di klinik saya wanita. Panitia semuanya wanita. Yang urus sound systemnya wanita, sambutannya wanita, yang membawa acara wanita, yang menjaga, yang melayani jemaah, semua pokoknya wanita. Tak ada satu pun laki-laki. Hanya saya satu laki-laki. Tapi yang lebih dahsyat saya kagumi mereka itu, pelayanan mereka, ikhlas, rela mereka. Dalam kondisi seperti ini, emang gajinya seberapa gaji mereka? Tapi subhanallah, seminggu hanya satu hari libur. Habis itu semua bekerja pagi sampai malam. Hanya satu-satunya hari Minggu atau hari Ahad libur. Tapi mereka gunakan hari liburnya berjuang untuk berkumpul seperti ini rame-rame untuk belajar agama. Mendatangkan ustaz-ustaz. Bukan ternyata saya saja. Saya fikir diri saya bertambah orang yang datang dari Indonesia. Ternyata sebelum saya banyak. Dan saya bertanya sama mereka, maaf, ini yang sponsori siapa? Donatornya siapa? Begitu luar biasa ikhlasnya untuk ini. Ini mendatangkan ustaz bukan mudah. Apalagi ustaz-ustaz tertentu, dan yang maunya yang di TV. Maunya Ustaz Yusuf Mansur, maunya Ustaz Ustaz, orang-orang tertentu saja. Mereka kagumi, senang. Biaya tiket, makanan, hotel, apa semua tanggung oleh mereka. Ternyata begitu saya tanya siapa semua, mereka tidak ada yang sponsori. Dari kedutaan Indonesia di Hong Kong tidak ada. Respon pun tidak ada. Terus ini dari mana semua? Ini semua dari kita sendiri. Kita sudah menjadi orang, walaupun bekerja menjadi pembantu, tapi sebagian dari gaji kita sudah disepakati dan dinazarkan menjadi lillahi ta'ala. Subhanallah. Sampai mereka pesan untuk mau menjemput saya lagi, karena saya begitu merasa malu. Kok seorang pembantu yang begitu keterbatasannya dan kebutuhannya untuk anaknya dan yang lain-lain, tapi luar biasa berjuang. Biar Bapak Ibu tahu, sewa tempat untuk mengadakan ceramah seperti ini di masjid bayar sewa. Di masjid bayar. Apalagi kalau di gedung lebih mahal lagi. Mereka ingin, mereka jemaah datang hampir sebesar itu, 1,000, 1,500. Tapi ketika ada jemaah 3,000, mereka tak sanggup. Bagaimana? Sewa 2 kali. Dari jam segini, saya kemarin 2 kali ceramah. Kelompok masuk, selesai, keluar, masuk lagi 1,500. Tak ada tempat. Sewa tempat bahkan berjam-jam terhitung. Dan lebih daripada itu semua, tanpa saya memberitahu apa-apa, ternyata mereka sendiri berkenan ikut berjuang dalam perjuangan dakwah. Dan mereka semua, hampir semua tanpa kecuali terlibat dalam wakaf Quran Braille yang pernah kita gerakkan, bahkan sampai sekarang dan insyaAllah seterusnya. Sampai saya tak pernah terbayang
Saya sudah keliling Indonesia, alhamdulillah hampir seluruh daerah. Jujur saja, tak pernah terbayang bisa terkumpul infak sebesar itu. Rata-rata infak dari jamaah 10, 12, 13, semua ada yang langsung transfer kepada yayasan untuk wakaf Quran Braille, ada yang titip kemarin beberapa 2 hari 3 hari lalu di Palembang, ada yang menitipkan atas nama ibunya, ada yang menitipkan atas nama orang tuanya, bapaknya, bermacam upaya. Tapi subhanallah di Hong Kong, ketika saya kaget ketika panitia sebutkan di akhir acara, ayo mari-mari semua yang hadir untuk kita berlomba-lomba menwakafkan Quran Braille untuk Indonesia, tunanetra di Indonesia. Saya kaget, dikasih tahu memang kami sudah mendapatkan informasi melalui Facebook dan Twitter. Oleh karena itu kami juga harap bisa terlibat. Saya jujur saja di saat itu saya malu. Bahkan saya tidak mau karena saya tahu kondisi dan keadaan mereka. Ternyata jemaah sekalian, dari mereka membantu itu hampir terkumpul 75 juta. Begitu mereka minta saya diundang lagi, saya syaratkan kepada mereka, InsyaAllah saya akan datang lagi. Tapi ada satu syarat, kalau nanti berkenan ibu-ibu undang saya ke Hong Kong, biaya tiket dan segala saya yang tanggung. Saya sudah malu yang selama ini kadang-kadang kita merasa diri banyak berjuang untuk agama, ternyata ada yang jauh lebih hebat dari kita. Membantu dalam kondisi terhina, dalam kondisi bermacam-macam, tapi mau berjuang untuk agama. Hari liburnya buat senang-senang, buat istirahat, dari pagi sampai sore rame-rame ke masjid. Apalagi kemarin musim dinginnya banget, sampai 10, bahkan di bawah 10, saking dinginnya di Hong Kong sana. Tapi subhanallah, malu saya. Baru saya sadar, dan saya berkata sama keluarga, termasuk sama istri saya, demi Allah saya dapat pelajaran baru dari pembantu. Jangan kita merasa diri sudah banyak tolong agama Allah, kita belum bisa apa-apa. Apa yang kita berikan ini hanya sebatas atas izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Mohon kali ini kita nawaitu untuk orang tua kita khususnya. Kita nawaitu. Apa orang tuanya hidup atau orang tuanya sudah meninggal, dua-duanya boleh. Atas nama orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan mereka tetap sehat, mereka tetap bahagia, mereka tetap selamat. Orang tuanya yang sudah tidak ada, mudah-mudahan sedekah yang kita salurkan, mudah-mudahan menjadi amal salih berguna bagi mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan, ketika kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, Allah menghantarkan cahaya ke kuburannya dan dibawakan malaikat. Malaikat berkata, ini cahaya sedekah anakmu di dunia. Mudah-mudahan Allah kabulkan menjadi sedekah jariah untuk kita semua atas nama orang tua, menjadi sebab diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid-din wad-dunya wal-akhirah. Ya Allah ya arhamar rahimin, ampunilah segala dosa kami, ampuni orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Ya Allah, kami tidak mampu dan tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua kami. Mudah-mudahan ya Allah, dana sedekah kami atas nama mereka menjadi amal salih yang diterima di sisimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan kepada kami keluarga sakinah mawaddah rahmah, keturunan kami anak salih salihah, anak dan cucu penghafal Al-Quran, anak dan cucu yang menjaga nama baik keluarga kami, anak dan cucu yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir, Bapak Ibu serta keluarganya di siang hari ini, selepas acara ini masing-masing pulang ke rumahnya sudah diampuni segala dosanya. Ya Allah ya Arhamar Rahim, ya Arhamar Rahim.
Engkau izinkan kami berkumpul di Masjid Al-Latif di siang hari ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang tua kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.